Lamun huwus kalah Nusantara, eson amukti palapo. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana eson amukti palapo. RS, ES, RS lagi, ada T, ada K. Mari kita ikuti terus. Jangan ikuti jejak anak abah. Mereka orang yang hanya ikut-ikutan dan tidak mau berpikir sendiri. Jangan jadi orang bodoh, nak. Apa cerita? Apa cerita macam? Halo pendukung Anies, tetaplah menjadi sampah masyarakat, teruslah berpikir kotor dan picik. Katanya dokter, katanya pintar, tapi mulutmu bagai onta liar. Katanya profesor, penuh gelar, tapi kerjamu cuma bikin rakyat besar. Gelarmu dokter, isi otakmu kotor. Katanya profesor, nyatanya provokator. Jiwa pelacur, kau jual nasib bangsa. Mulutmu manis, hatimu penuh dosa. Membakar negeri demi nafsu pribadi, menjual moral untuk kejar ambisi. Kau bukan cendekia tapi si pendosa. Kau bukan guru tapi musuh bangsa. Tiga hal yang mustahil. 1. Anies adalah Imam Mahdi. Itu mustahil. 2. Malaikat Jibril mendukung Anies. Itu mustahil. Yang ketiga, suara Pak Prabowo dan Mas Gibran kosong di semua daerah. Itu mustahil. Pak itu bangunkan yang tidur itu. Kalau tidur di luar saja. Bisa nyanyi? Coba nyanyi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Ayo. Udah. Sepedanya diambil sana. Kuki mai kau lasu. Tolong! Rismon! Kan kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Aura jahat di balik hijab, berjalan di lorong gelap. Wajah manis, hatimu iblis, topeng agamis padahal benggis. Kau tebar fitnah dan dusta, otak penuh tipu daya. Kaulah sejatinya pendosa, kau iblis haus kuasa. Bidadari HTI, tingkahmu bagai gerwani. Bidadari HTI, dandanan agamis tapi hatimu iblis. Sudah ambil ijazahmu? Sudah, Om. Yang tanda tangan siapa? Roy Suryo, Om. Baik. Sudah antar ke Rismon? Sudah, Om. Ke Dokter Tifa? Harus itu, Om. Baik. Berarti masih 2 ya? 2 tahapan lagi. Loh, kok masih ada tahapan? Tambah ribet ini. Ijazahmu itu harus disahkan secara hukum. Biar punya kekuatan hukum tetap. Begitu ya, Om. Kamu harus antar lagi ke Egi Sujana dan Rizal Fadila. Memangnya harus? Harus itu. Nah, setelah itu ijazahmu itu harus dilakukan konferensi pers. Siapa yang konferensi pers? Sama mereka itu, sama mereka. Agar ijazahmu itu
sudah diketahui oleh semua orang bahwa ijazahmu itu asli. Oh begitu ya. Ya harus begitu. Ikut saja, jangan banyak tanya. Ya, ikut saja maunya mereka. Ya, baik Om. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong buat mas-mas ini? Mas Adis. Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya dalam berstand up. Soalnya omongan Bapak mengada-ngada, opini fiktif, tukang ngibul, sama kita Pak. Anies pernah viral ngomong sama lukisan, dihujat orangnya kan, wah ini kejiwaannya mau kena. Ya ampun, saya ngerti Pak itu Pak, ngerti, saya paham itu. Saya sering gitu juga soalnya Pak. Itu bukan Pak Anies ngobrol sama lukisan, bukan, lukisannya yang negor ya kan Pak. Lukisannya negor Anies gitu. Maksud gua ya teman-teman, stop ngatain Pak Anies. Saya belain nih Pak, stop ngatain Pak Anies. Karena Pak Anies tuh prestasinya ya Allah, waktu jadi gubernur Jakarta tingkat kemacetan turun. Tapi bukan karena Bapak, karena Covid Pak. Karena Covid. Diganti abang-abang kucel ini tetap nggak macet Pak, bener. Diganti lontong juga nggak macet itu Pak. Covid gimana? Prestasinya dibantu virus. Tapi saya jujur, saya masuk suci terinspirasi dari Bapak. Karena Bapak tuh selalu produktif berkarya. Pak Anies pernah bikin buku yang isinya tuh gagasan untuk negara kita teman-teman. Boleh tepuk tangan. Judul bukunya Memenangkan Indonesia. Kalah. Malah jadi buku fiktif. Ilusi itu bukunya, setara Doraemon. Setara SpongeBob itu Bapak. Kacau. Mending mah Bapak jangan bikin buku Pak, bikin anime. Kalau menurut Bang Rismon? Nggak apa-apa, mau war, mau bom atom, mau apa, nggak apa-apa, bebas aja, wong negara demokrasi kan begitu. Yang pasti kan Pak Jokowi dia bilang kita layani, gitu, nggak masalah, silakan aja mau dilaporkan skripsi. Ya, kalau saya sih kan apa ya, saya percaya, pertama percaya kepada Pak Jokowi, yang kedua saya percaya kepada lembaga-lembaga yang kredibel ya, terutama dalam hal ini UGM sudah menyatakan skripsi Pak Jokowi asli benar, kemudian Bareskrim juga, saya percaya dengan itu. Kalau Mas Roy dan kawan-kawan Rismon segala macam mau mempermasalahkan itu secara hukum, ya silahkan saja, nggak apa-apa, diladeni. Sampai bilang Pak Jokowi tak ladeni, itu konteksnya sudah level serius atau sebetulnya respon santai dari Pak Jokowi menurut Anda Bang Freddy? Gini, kalau Pak Jokowi ya secara, beliau mengatakan secara kehidupan sih beliau nggak terganggu dengan ini, cuman ya dia kan harus membela diri, ya dikatakan ijazahnya palsu, itu kan udah menyorong kehormatan, martabat segala macam. Jadi bukan masalah ini sudah sampai ke tahapan apa, tapi ya kalau memang ada yang melakukan hal seperti itu, menyerang dia, ya harus dilayani, nggak mungkin kabur kan begitu. Pak Jokowi itu presiden 2 periode, masa sama
Rismond, Roy dan kawan-kawan takut ya nggak mungkin Oke. lah kan begitu. Oke, sampai dibilang Pak Luhut juga tadi, Anda mungkin juga sudah dengar ya, apa masalahnya buat Indonesia tuh Mas Roy? Emang kenapa Masalah. lagi harus digulirkan lagi soal ini? Ijazah aja digulirkan, urusannya belum beres. Bukan digulirkan lagi. Ini satu rangkaian sebenarnya. Dan Indonesia itu harus, kalau etik saja tidak punya, kejujuran saja tidak punya, ya ini kan masalahnya kan kejujuran dan kenegarawanan. Kalau orang kejujurannya tidak ada, ya kenegarawanannya diragukan, ya hancur bangsa ini, gitu loh. Ya, makanya kami ketuk sekarang kejujurannya seperti apa. Dan alhamdulillah kayak Pak Kasmujo sudah mulai jujur. Besok akan muncul nama-nama, tunggu saja, nama-nama dari UGM yang akan kemudian memberikan testimoni soal ijazah ini. Itu kejujuran-kejujuran orang yang akan muncul. Nama dari harian KR yang nanti akan membuktikan kalau ya itu hariannya tidak benar, itu hariannya yang benar ini. Artinya gini, orang-orang yang kita percaya, saya percaya kepada Bareskrim, insya Allah ya. Tetapi jangan sampai kalau ada orang yang memanfaatkan Bareskrim untuk kemudian memberikan bukti-bukti yang tidak benar, palsu. Kan kasihan Bareskrim. Kalau ingin pembahasan mengenai musuhnya Pak Jokowi, kita bicara dulu pembahasan mengenai musuh yang kelihatan di media. Nah, berbicara mengenai musuh yang kelihatan di media, kita berbicara dulu musuh yang paling pinter. Mengenai yang paling pinter, kita arahkan dulu ke hal hukumnya, yaitu pengacaranya. Nah, kita bicara dulu pengacara yang ada titiknya di sini nih. Kenapa ke yang ada titiknya dulu? Karena dalam permainan catur, itu pion atau pangkat rendah itu tepatnya di depan, mati duluan. Menteri luncur kuda sama benteng yang galaknya ngelebihin raja itu adanya di belakang, matinya belakangan. Dan sang raja akan menumbalkan anak buahnya semua. Pertama, orang yang ada titik di sini nih ya, itu orangnya arogan sekali, ya, selalu emosional dan frontal saat membela klien. Tidak peduli kliennya benar atau salah, yang jelas dia bela semuanya. Yang kedua, si titik tadi tidak pernah melihat klien yang dibela. Kalau orang lain, contoh seperti saya akan menolak dengan sadis pengacara untuk mendampingi ijazah palsu. Karena saya tahu seperti apa sistemnya, seperti apa pembuktiannya, dan seperti apa fundamental dari masalah tersebut. Yang ketiga, flashback ke pelajaran bahasa Indonesia Tempo dulu, majas hiperbola. Nah, dia akan menggunakan majas hiperbola. Contoh, dia akan membesar-besarkan keadaan yang sebenarnya kecil. Contoh, rakyat seluruh Indonesia mendukung dan menyetujui bahwa ijazah Pak Jokowi. Bung, siapa yang bilang seluruh rakyat Indonesia? Sebagian kecil aja itu ya, paling 0,09%. Ya, nggak ada 1/16 rakyat Indonesia itu yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Semuanya menyatakan asli. Sebagian besar. Cek faktanya sebelum bicara. Pengacara itu harus realistis dalam berbicara. Pengacara itu harus profesional, bro. Dan yang keempat, yang terakhir, fakta seperti pola yang dilakukan dalam permainan catur. Menteri luncur kuda dan benteng yang galaknya melebihin raja itu akan jadi korban, terutama para pemain di depan atau pion. Nah, saat ini sudah kelihatan ya, sebentar lagi di COD sama Pak Polisi ya. Selamat, enak kok di kantor polisi itu kok. Saya sering melihat, tapi bukan merasakan di sana di balik jeruji besi, tetapi sering menemani orang di sana ya. Saya jadi pengacara dulu, saya syukur-syukurin, mampus kamu ya, salahnya kamu begitu kan. Saya tidak membela kesalahan kamu, tetapi saya hanya membela hak-hak hukum yang ada pada dirimu. Karena hak hukum tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, sebatas itu aja. Kalau kamu terima, monggo silahkan pakai jasa saya. Tapi kalau kamu nggak terima, ya silahkan kamu atur hidupmu sendiri sana. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Salah. Ayo. Yuk, ambil satu lagi. Yo, tepuk tangan.